Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Lintang Hati dari 1041. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan praksara di Indonesia. Praksara atau juga disebut sebagai zaman belum mengenal tulisan. Di zaman ini dibagi menjadi 5, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Logam, dan zaman Megalitikum. Pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman ini juga biasa disebut sebagai zaman batu tua. Peninggalan pada zaman ini bentuknya cukup sederhana, yaitu kapak genggam, kapak perimbas, plek, serta perkakas dari tulang dan tanduk rusa. Ciri-ciri zaman Paleolitikum adalah hidupnya masih berpindah-pindah, hidupnya tidak jauh dari sumber air, dan hidup dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman ini juga biasanya disebut sebagai zaman batu madi atau batu tengah. Pada faktor-faktor pendukung pada zaman ini adalah pertama, keadaan alam yang relatif lebih stabil. Kedua, manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum yaitu Homo sapiens yang diketahui lebih cerdas daripada pendahulunya. Lalu, ciri-ciri manusia pada zaman ini adalah pertama, sudah tidak nomaden lagi atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di gua atau di tepi pantai. Kedua, sudah mempunyai bakat bercocok tanam walaupun masih sederhana. Ketiga, sudah mampu membuat kerajinan dari gerabah. Keempat, masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Kelima, alat-alatnya masih seperti pada zaman Paleolitikum. Keenam, ditemukannya sampah dapur yang disebut kejongken Mondinger. Lalu, contoh alat yang dihasilkan pada zaman Mesolitikum ini adalah kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan pipisan. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum juga biasanya disebut sebagai zaman batu muda. Pada masa ini manusia sudah mengalami perubahan dari segi perilakunya. Banyak dari mereka yang memilih untuk tinggal menetap di suatu tempat. Pekerjaan mereka juga sudah berbeda dari yang lain. Di masa ini juga ditemukannya tulisan dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi pertama kalinya. Lalu, mata pencarian pada masa Neolitikum adalah pertama bercocok tanam, lalu berkebun, kedua membuat tembikar, ketiga berternak, dan lain-lain. Lalu alat yang dihasilkan pada masa ini adalah kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan, anyaman, dan tembikar. Yang keempat adalah zaman logam. Zaman logam awalnya dibawa oleh adanya migrasi dari bangsa Deutero Melayu muda ke Indonesia. Di zaman ini, masyarakat sudah mengenal teknik-teknik pengolahan logam. Ada 2 teknik pembuatan alat-alat dari logam, yaitu teknik Bilvalve dan teknik Etchir-Perdue. Lalu, hasil kebudayaan dari zaman ini adalah nekara, kapak corong, candrasa, arca perunggu, dan manik-manik. Yang kelima dan yang terakhir ini adalah zaman Megalitikum. Zaman ini biasanya juga disebut dengan zaman batu besar. Di zaman ini manusia mulai percaya dengan kepercayaan. Kepercayaan mereka berupa animisme dan dinamisme, yaitu di mana manusia mulai percaya bahwa orang yang meninggal rohnya
berada di suatu tempat dan sewaktu-waktu dapat dipanggil lagi untuk dimintai pertolongan. Peninggalan-peninggalan pada zaman ini adalah dolmen, kubur batu, manik-manik, dan sarkofagus. Oke, sekian dari saya, begitu saja. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.